bodoh ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih pada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Mudah-mudahan kabar sahabat muslim di sini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbil alamin. Tentunya kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama, mantan pendeta. Kemudian ini ditanggapi oleh pendeta Isra Soru. Jadi pendeta Isra Soru ini agak heran, kok ada pendeta sebodoh ini? Karena beberapa hari yang lalu pendeta Isra Soru pernah mengatakan yang boleh menafsirkan Alkitab itu yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi hanya para pendeta yang boleh menafsirkan Alkitabnya. Jadi kalau para jemaatnya itu hanya boleh membacanya tapi tidak boleh memikirkan apa yang disampaikan di dalam Alkitab ini. Jadi ketika kita membaca itu, otak kita itu harus disingkirkan dulu. Kita tidak boleh berpikir. Jadi kepada teman-teman di sini, jangan kemana-mana dulu untuk sekedar pemberitahuan bahwa beberapa hari ke depan akan diadakan debat antara Ustadz Kenama dan Pendeta Isra Soru. Jadi di jam berapa, di tanggal berapa kita akan kasih tahu kepada publik. Tapi sebelum kita lanjutkan, silahkan dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan dibagikan videonya. Selamat menyaksikan. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Kenama, memang benar apa yang disampaikan oleh Ustadz Kenama. Yesus tidak pernah menyebut dirinya Tuhan. Lalu kenapa orang Kristen menyebut Yesus itu Tuhan? Dasarnya dari mana? Dan mereka mengatakan Yesus ini anak Tuhan sebagai penebus dosa mereka. Jadi Yesus itu digantung di kayu salib untuk menebus dosa mereka, untuk menghilangkan hukum Taurat, untuk menghilangkan kutukan. Kenapa mereka mengatakan Yesus itu digantung di kayu salib untuk menghilangkan hukum Taurat? Karena di hukum Taurat ini itu dilarang makan bidua. Di hukum Taurat ini tidak boleh mabuk-mabukan. Di hukum Taurat ini bukan dibaptis tapi disunat. Ah, kemudian di hukum Taurat ini tidak boleh bertuhan kepada manusia. Sementara Yesus ini kan manusia. Yesus sendiri mengatakan di dalam Alkitab, aku hanya diutus kepada domba-domba yang tersesat dari kaum Bani Israel. Jadi kepada teman-teman di sini, jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Pendeta Esra Soru. menyebut Yesus Tuhan itu tidak akan masuk surga. Itu ayat kan masih ada sambungannya, melainkan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi kepada teman-teman di sini saya pernah mendengar penjelasan dari Pendeta Isra Soru ini kenapa Yesus itu dikatakan sebagai penebus dosa mereka. Jadi penjelasan dari Pendeta Isra Soru di saat itu, jadi misalnya begini, dia punya teman, kemudian temannya ini melanggar hukum, membuat masalah, kemudian temannya ini harus dicambuk, harus dihukum. Tapi bagaimana caranya supaya temannya ini tidak dihukum, maka dicari penggantinya. Maka Yesuslah penggantinya di sini. Jadi secara tak langsung, Yesus ini kan dikambing hitamkan. Kenapa? Karena dia tidak tahu apa-apa, tapi dia yang dihukum. Ini namanya dikambing hitamkan. Tukar kepala di sini. Jadi kepada teman-teman, makanya jangan diherankan kalau mereka itu sering mencaci maki kita, sering memfitnah orang-orang Muslim, sering memfitnah Al-Quran, menistakan agama Islam, karena memang ajarannya seperti itu. Jadi mereka ini pelakunya, tapi seolah-olah mereka ini adalah korbannya. Jadi kan selama ini seperti itu. Mereka yang memfitnah Islam, mereka yang menistakan agama Islam, tapi seolah-olah kita yang menistakan agama mereka. Jadi mungkin cukup sekian. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.